Shalom semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua yang selalu setia mendengar, melihat channel Share Firman Tuhan. Kiranya hari ini ada sukacita yang kalian dapatkan, ada berkat-berkat berlimpah yang kalian dapatkan lewat firman-firman yang akan aku bagikan ini. Ya, di saat ini aku akan membagikan sedikit firman Tuhan. Pembahasannya mengenai mengapa kita gagal, mengapa kita jatuh. Kenapa sampai kita bisa jatuh? Kenapa kita sampai bisa gagal? Itu bukan karena Tuhan sedang menguji kita, bukan. Atau karena Tuhan sedang mencoba kita, bukan. Itu semua dari diri kita sendiri. Dan itu juga ada tertulis di firman Tuhan Yeremia 8 ayat 4. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Ayat ini jelas-jelas mengatakan, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita jatuh, kenapa kita tidak bisa bangun kembali? Ketika kita gagal, kenapa kita tidak bisa kembali untuk bangun dan merasakan kesuksesan yang kita mau coba? Kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus merasakan itu. Apalagi yang kita saat ini kita lihat. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kadang-kadang mau jatuh. Ketika kita jatuh, kita tidak bisa mau berdiri lagi. Karena apa? Karena itu sifat dari kedagingan kita yang membuat kita jatuh. Cobalah dari sekarang kita coba untuk menggunakan sifat kita yang bisa dibilang kita berpaling. Dengan cara kita merasakan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Agar kita tahu kalau Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya mandiri. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya jangan takut. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan ada untuk kita. Ini firman sudah jelas dia mengatakan. Masa kita jatuh kita tidak boleh bangun? Ya kita harus bangun. Masa kita berpaling kita tidak bisa kembali lagi? Harus kembali. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesempatan, tapi kita sendiri yang membuatnya sampai kita sendiri yang membuat diri kita yang tidak mampu untuk berbalik pada Dia. Padahal tangannya selalu terbuka bagi kita. Ini jelas firman ini mengatakan. Pertanyaannya, dia bilang, kenapa kita jatuh? Masa kita tidak bisa bangun? Ya betul. Kenapa kita tidak bisa bangun? Karena kita masih dengan kedagingan. Coba kita pakai Roh Kudus, coba kita pakai cara untuk lebih dekat dengan Tuhan, kita pasti bisa bangun. Jadi hamba-hamba Tuhan dan anak Tuhan yang sekalian mendengarkan dan juga melihat channel ini, inilah satu tanda kegagalan, kejatuhan bukan karena Tuhan Yesus, tapi karena diri kita sendiri. Begitu juga ada dengan firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 16 yang mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya itu benar. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau jatuh berulang kali, mau jatuh ribuan kali, tapi kalau kita memegang dan kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita pasti bangun kembali. Beda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Seperti orang fasik, dia akan roboh dalam bencana. Kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan pun kalau jatuh, ya kita tenang-tenang saja. Karena kita merasakan sukacita, karena kita bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Makanya kita bisa kembali. Beda dengan orang fasik, orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Mereka akan roboh dalam bencana itu. Jadi, hal baik dari kegagalan adalah kita belajar untuk terus lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Dari situ kita belajar agar kita menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Bukannya kita tidak belajar dari kegagalan itu, malah kita kembali mengulanginya lagi. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari itu. Seperti Mazmur 119 ayat 71 yang mengatakan juga bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya ini benar. Kita belajar lewat firman Tuhan. Kita belajar dari kegagalan kita. Kita belajar dari kejatuhan kita. Agar ketika kita diberi kesempatan, kita merubahnya menjadi lebih baik.
Jangan mau kita ditindas terus. Kita harus bisa bangkit. Kita harus bangun. Anak-anak Tuhan itu tidak benar merasakan kegagalan. Ketika mereka tahu mereka mengalami kegagalan, mereka tahu itu pelajaran bagi mereka supaya mereka bisa merasakan hal yang baru dan hal yang lebih baik ke depannya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut akan kegagalan. Tapi kita harus takut kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 8 yang mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Nah, ini ayat mengatakan, siapa yang dekat dengan Tuhan Yesus, segala pekerjaannya pasti dibukakan. Dia tidak akan dapat ditutup atau tidak akan dapat kegagalan. Karena kita dekat dengan Tuhan Yesus. Ini janji dia bagi kita. Janji dia yang dia berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Begitu juga yang dia bilang, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Ya, siapa yang mendengarkan firman Tuhan, siapa yang mengikuti Tuhan Yesus tanpa menyangkal dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Karena di firman Tuhan kan sudah bilang, siapa yang mencari kerjaan surga maka semua akan ditambahkan. Ini firman yang sudah jelas-jelas mengatakan janji Tuhan bagi kita, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik, waktu Tuhan adalah yang terindah. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah mau jatuh. Kita belajar. Jangan ketika kita jatuh, kita gagal, lalu kita bilang, kita tidak mau ikut Tuhan lagi. Jangan. Tuhan Yesus mengajarkan kita dari situ. Kita belajar. Jangan ketika kita jatuh, kita sudah terlena, kita sudah kecewa, kita tidak mau bangkit. Jangan. Kita boleh sakit hati karena kita diputusi, kita sakit hati karena kita tidak dapat pekerjaan, kita kecewa karena kita tidak dapat hidup yang baik. Jangan. Berkat Tuhan sudah atur. Jodoh pun Tuhan sudah atur. Jangan pernah takut. Karena di ayat Wahyu 3 ayat 8 sudah menjelaskan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Ini ayat dia janji ketika kita dekat dengan dia, siapapun yang dekat dengan Tuhan, dia sudah tahu. Hidupnya selalu diberkati. Hidupnya selalu merasakan sukacita. Tuhan Yesus tak pernah ingkar janjinya, dia tetap akan menepati janjinya pada waktu yang tepat. Hanya kita sebagai anak-anaknya sabar dan menyabar menghadapi kegagalan ini, menghadapi kejatuhan ini. Kita harus sabar. Jangan mau bertindak sesuka hati kita. Nah, ini juga satu ayat yang dia mengingatkan kita, yaitu Mazmur 40 ayat 2 ayat 3. "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasanaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan." Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, Tuhan sedang lihat kita. Tuhan tetap akan mengangkat kita dari lubang kebinasanaan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesuslah Tuhan yang melihat, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun anak-anak Tuhan. Di mana dia mengajarkan kita untuk percaya kepadanya, seperti firman Tuhan Amsal 3 ayat 5-6 yang berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Percayalah kepada Tuhan, maka setiap kegagalanmu, kejatuhanmu, kamu akan dibangkitkan. Kamu akan diberikan sukacita. Kamu akan diberikan kebahagiaan. Seperti ayat firman Tuhan yang berikutnya yang berkata 2 Timotius 1 ayat 7 yang berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban." Ya, itulah Roh Kudus. Dia memberikan kita Roh Kudus untuk bisa merasakan, melewati ketakutan yang ada dalam diri kita, itu keyakinan.
Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut untuk gagal. Jangan pernah takut untuk mencobai dan kita rasakan gagal. Jangan pernah takut. Tuhan akan membantu kita saat kita gagal. Tapi ingat, jika kita gagal itu karena Dia memiliki alasan bagus untuk memberikan hal itu terjadi. Kita mungkin tidak memahaminya pada saat itu, tapi pada akhirnya Tuhan akan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Ulangan 31 ayat 8 yang berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan memberikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya benar, janganlah takut dan janganlah patah hati, karena Tuhan yang berjalan denganmu. Siapa yang percayakan Tuhan Yesus, siapa yang yakin akan Tuhan Yesus, siapa yang selalu menaruh harapan pada Tuhan Yesus, di situ dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan kesukacitaan, dia akan mendapatkan keberkatan yang lebih luar biasa yang selama ini dia tunggu. Tuhan akan tunjukkan itu. Karena apa? Tuhan tetap akan menjaga dan melindungi kita sampai detiknya, sampai waktunya Dia datang bagi kita. Kita diberkati, kita merasakan sukacita. Hari ini kita boleh merasakan sedih, kita boleh merasakan kegagalan, tapi percayalah, Tuhan Yesus punya segala sesuatu yang baik. Seperti Mazmur 37 ayat 23, di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kita orang-orang yang takut akan Tuhan, kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita jatuh, Dia tidak akan membuat kita sampai terlalu terjatuh, sampai tergeletak. Sebab Tuhan tetap menopang kita, tangan Tuhan tetap mengangkat kita dan membuat kita bangun. Dia berkata, bangkitlah, dan kita bangkit. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut gagal. Karena itulah pelajaran bagi kita. Ini firman banyak mengatakan yang luar biasa. Ini firman mengatakan yang membuat kita mengerti dan memahami. Kenapa saat kamu gagal bukan berarti Tuhan menolakmu, tidak. Tuhan tidak menolakmu, Dia memberikan kita pelajaran tentang kehidupan agar terus menjadi lebih baik. Jangan lupa bersyukur dan terus andalkan Tuhan sambil berusaha. Karena seperti firman Tuhan berkata Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut. Yang beban berat datanglah pada Tuhan, maka Tuhan akan ringankan. Itulah janji-janji Tuhan bagi kita. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita merasa kecewa, merasa gagal, karena yang kita coba tidak ada perubahan. Tapi dari situ kita belajar menjadi anak-anak yang sabar dan juga lebih mengenalkan Tuhan dalam segala situasi kita. Kiranya dari firman-firman yang tadi kukasih itu menjadi satu kekuatan dan satu berkat bagi setiap siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat channel share firman Tuhan ini. Dia bisa mendapatkan pelajaran untuk diberkati lebih daripada yang kemarin. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Kiranya dari firman-firman ini kita diberkati selalu. Aku sebagai hambanya Tuhan, aku sebagai alatnya yang Tuhan pakai, aku bersyukur Tuhan masih memberikanku untuk mengajarkan banyak hal bagi kita semua yang selalu senantiasa mendengarkan firman ini. Kiranya dengan firman ini kita belajar menjadi lebih setia. Kiranya dari firman ini kita belajar untuk tidak takut untuk kegagalan dan jatuh. Karena Tuhan Yesus tetap ada untuk kita. Semuanya pasti diberkati. Semuanya pada waktu Tuhan adalah yang indah. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Yang sudah mendengarkan ini, terima kasih. Yang sudah subscribe, terima kasih. Tuhan berkati lebih daripada yang kemarin. Begitu juga yang sudah like, terima kasih. Tuhan Yesus berkati selalu. Aku sebagai hambanya yang selalu didukung oleh kalian. Tanpa dukungan kalian, tanpa doa kalian, aku tak mungkin ada sampai di sini. Diberkatilah kalian semua yang sudah setiap hari mendengarkan channel ini dan juga setiap hari mendengarkan doaku. Aku mengucap syukur dan terima kasih. Karena kalianlah hamba-hamba Tuhan dan anak Tuhan yang selalu membuatku untuk selalu bangkit dan juga selalu membuat channel ini berkembang. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Shalom.